wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan sistem pemerintahan dan tatanan konstitusi negara Republik Indonesia dari masa ke masa. Saya Melanie Nur Izzati, Saya Rifda Nurozbia. Saya Dede Canisa. Saya Muhammad Rifan. dan rekan saya Ananda Ali yang hari ini berhalangan hadir karena sakit. Pada periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 merupakan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Republik baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang ini disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Nah, selanjutnya yaitu periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 merupakan masa transisi bagi Republik Indonesia. Pada saat itu, Belanda berusaha untuk kembali berkuasa di Indonesia dengan mencoba mendirikan beberapa negara-negara federal seperti Sumatera Timur, Indonesia Timur, dan Jawa Timur. Akibatnya, terjadi agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi Belanda II pada tahun 1948. Baik, pada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, Indonesia mengalami perubahan dari bentuk negara federal, yaitu Republik Indonesia Serikat, kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terjadi karena sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia menghendaki bentuk negara kesatuan. Sebagai dasar hukum bagi negara kesatuan yang baru, dibentuklah panitia bersama untuk menyusun Undang-Undang Dasar sementara 1950. Rancangan ini disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 Agustus 1950 dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar ini berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada periode 5 Juli 1959 hingga sekarang, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam perkembangannya, Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara mengalami perubahan dari era Orde Lama 1959 sampai 1965 ke era Orde Baru. Perubahan ini dilakukan oleh MPRS Orde Lama dianggap tidak menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Perubahan kedua pada tahun 2000 mencakup pembagian wilayah negara dan pemerintahan daerah serta memperkuat DPR. Perubahan ketiga pada tahun 2001 mencakup asas landasan bernegara serta pemilihan umum. Nah, perubahan keempat pada tahun 2002 mencakup ketentuan pasal tentang MPR, kebijakan pemerintah, kekuasaan kehakiman, pendidikan, kebudayaan, serta perekonomian. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan. Naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Saat ini, dari 199 butir ketentuan yang ada dalam UUD 1945, hanya 25 butir atau 12% ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya, sebanyak 174 butir atau 88% ketentuan merupakan materi yang baru atau telah mengalami perubahan. Konstitusi sebagai piranti kehidupan negara yang demokratis. Bagaimana dijelaskan di awal bahwa konstitusi berpesan sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam bernegara dan berbangsa, maka sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antar negara dan warga negara.
Konstitusi merupakan bagian dan terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Pemilu. Tata urutan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, jenis dan tata urutan atau susunan hierarki peraturan perundang-undangan sekarang adalah sebagai berikut. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang atau UU, Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah atau PP, Peraturan Presiden atau Perpres, dan Peraturan Lembaga Negara atau organ badan negara yang dianggap sederajat dengan Presiden antara lain, Peraturan Kepala BPK, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Yudisial, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, Peraturan Desa atau Perdesa. Lembaga Negara pasca amandemen. Sebagai kelembagaan negara, MPR RI tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi negeri dan hanya sebagai lembaga negara, seperti juga DPR, Presiden, BK, dan MA. Dalam pasal 1 ayat 2 yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga tampaklah bahwa MPR RI tidak lagi menjadi pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat. Juga susunan MPR RI telah berubah keanggotaannya, yaitu terdiri atas anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang kesemuanya direkrut melalui Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.